Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wasadiqil wa'dil amin. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan ke hadis atas ya. Saya akan coba untuk merimbas kembali pada hadis yang ke-8. Dengan coba buka hadis yang ke-8 itu. Jadi hadis ke-8 itu kalau kita lihat dalam judul yang diberikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya itu dikatakan bahwa hadis tersebut mendapatkan maudhu' ya, yaitu hurmatu damul muslim wa malihi, harame ketiak orang Islam dan harta. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya. An Ibnu Umar sangi Ibnu Umar kalau Rasul malih hadis 8 ini. An Ibnu Umar sangi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, muga-muga ridani Allah subhanahu Allah anhuma sangi Ibnu Umar. Anna Nabiy saat jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendika sapa Nabi. Umir itu aku diperintahake. An uqatilan nas. Umir itu aku diperintahake an uqatilan nas, merangi menungso. Hatta yasyadu, sehingga maca syahadat sapa annas ya, alla ilaha sak temene ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan la sak temene Nabi Muhammad Rasulullah iku utusane Allah ya, Rasulullah iku utusane Allah. Pun di dalam hadis ini Mbak, penting untuk saya ulang kembali karena hadis ini kalau tidak difahami dengan betul itu dikhawatirkan akan menjadi satu alat ya untuk pembenaran. Ya, satu alat untuk pembenaran untuk melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukanlah sebagai orang Islam, ya. Nonton. Kalau kita lihat hadisnya kan, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka membaca syahadat. Kan nonton. Kalau kita lihat daripada hadisnya langsung itu kan memaknanya Rasulullah itu diperintahkan untuk merangi menungso sehingga mereka bersyahadat. Jadi seolah-olah apa yang diperintahkan Rasulullah itu kan sebetulnya juga diperintahkan kepada kita selagi tidak ada dalil yang menyatakan bahwa perintah itu khas hanya untuk Nabi. Nah, apakah hanya demikian? Maknanya apakah kita juga diberikan keizinan untuk memerangi manusia sampai mereka itu bersyahadat? Nah, kalau dari redaksinya seperti itu, gitu. Makanya orang-orang yang memahami arti daripada hadis ini, jadi hadis ini jadikan sebagai hujah untuk membuat kegaduhan, membuli orang non-muslim tanpa sebab, dan yang lain. Baik, kita coba lihat daripada dari sisi bahasanipun. Yang pertama, di sini dikatakan umir tu an uqatila.
an-nasa. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Yang menjadi masalah di sini adalah yang perlu ditekankan, manusia itu siapa sebetulnya? Apakah ianya umum seluruh manusia, gitu ya? Apakah ianya itu semua orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrikin, ataukah bagaimana? Oleh karena itu, maka kalau kita melihat daripada kaedah ya, di dalam memahami makna an-nas, bahwa kalau sekiranya kata an-nas itu disebutkan, maka maknanya itu tidak menunjukkan keseluruhan. Karena ada beberapa kata an-nas itu yang menunjukkan arti sebahagian atau bahkan menunjukkan arti secara individu. Kita lihat contoh dalam perkara haji. Kenapa hadis dan Al-Quran dalam perkara haji? Wa adzina fin nasi, kenapa itu? Wa adzina fin nasi, wa adzina fin nasi bil haji. Kenapa Pak terusannya? Surah Al-Hajj. Wa adzina fin nasi bil haji. Krik. Kenapa? Surah Al-Hajj. Wa adzina fin nasi bil haji dan seterusnya. Di sini kan apa namanya itu dalam ayat itu kan wa adzina lan apa diizinake fin nasi dalam manusia al-haji. Artinya Rasulullah SAW itu berserulah kepada manusia untuk berhaji. Apakah yang dimaksud dengan manusia ini adalah seluruh manusia, menyakupi muslim atau non-muslim? Tentunya kan juga tidak. Jadi an-nas yang dimaksud di sini itu bukan kepada seluruh manusia, tapi yang dimaksud di sini adalah napa? Hanya orang-orang muslim saja. Jadi an-nas dimaknai dengan kata sebagian. Kemudian kalau kita lihat dalam contoh yang lain. Ini surah Ali Imran ya, sekali lagi yang baru surah Ali Imran. Wa yukallimun nasa mahdi wa kahlam minas salihin. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlam wa minas salihin. Itu yang dimaksud dengan an-nas itu siapa? Wa yukallimun nasa fil mahdi. Yang dimaksud an-nas apakah seluruh manusia? Nah, siapa? Nabi Isa atau alaihi salam. Kan? Jadi kata manusia itu tidak menunjukkan seluruh manusia, tapi menunjukkan pada personal malah, yaitu Nabi Isa. Dan banyak lagi contoh misalkan dalam surah An-Nisa, am yahsudun nasa alama atahumullahu min fadlih. Yang dimaksud Anas itu siapa? Yang dimaksud Anas di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi maknanya ketika lafaz Anas itu dinyatakan, maka itu bukan bermakna menunjukkan seluruh manusia. Jadi ketika adalah madriza umir an uqatilan nas, dan diperintahkan untuk memerangi manusia, ini maknanya bukan seluruh manusia. Ya, boleh bermakna arti sebahagian itu boleh sebagian kecil atau sebagian sedang atau yang sebagian banyak. Jadi yang pertama. Yang kedua, Mbak, uqatila. Ya, uqatila. Di sini menggunakan kata redaksi uqatila. Dia tidak menggunakan kata aktula. Bisa ya kalau aktula sama uqatila. Kalau aktula itu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang, itu aktula. Ya, aktulun nas. Nah, saya membunuh manusia, artinya perbuatan dilakukan oleh satu orang. Tapi kalau kita lihat an uqatila itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang kan, musyarakah kan? Muqatala, uqatila, qatala yuqatilu, qatala yuqatilu, uqatila. Artinya itu sifatnya kan musyarakah. Musyarakah itu maknanya
seperti tadoroba, saling pukul memukul. Artinya ada orang yang satu memukul yang lain memukul dia. Artinya perbuatan dilakukan lebih daripada satu orang. Jadi uqatila ini artinya perbuatan yang dilakukan oleh dua orang. Artinya dalam perbuatan yang dilakukan oleh dua orang. Artinya bukan dari orang Islam saja, maknanya pada masa tersebut boleh jadi umat Islam tengah dalam peperangan orang-orang musyrik, ya, musyrikin atau non muslim pada masa tersebut. Jadi konteks dalam hadis ini tidak bisa diartikan bahwa ini merupakan satu dasar yang boleh digunakan untuk kita menzalimi orang non-muslim tanpa sebab. Ini kalau dipahami tanpa dikaji lebih dalam. Padahal hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah diperintahkan untuk memerangi manusia. Maksudnya memerangi di sini ketika mereka memerangi, maka diperintahkan untuk memerangi bukan semua manusia, tapi sebagian manusia yang memusuhi Islam. Kan ngoten maksudnya. Ngoten Mbak ya. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersyahadat wa anna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengerjakan salat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu nalikan padha nglakoni sapa annas mau dalika mengkono syahadat, salat, zakat, asomu minni dima'ahum, asomu mongko gerekso minni saking ingsun dima'ahum ing darahe mereka, wa amwalahum lan hartane sapa annas, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hakul Islam. Wa hisabuhum na utawi hisabi annas Allah ing atase Gusti Allah. Maksudnya ngenten, ketika mereka semua itu sudah bersyahadat. Tentunya kalau orang itu sudah bersyahadat, maka dia menjadi seorang muslim. Maka Rasulullah mengatakan asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqi Islam. Artinya apa? Ketika seseorang itu sudah menjadi muslim, gitu, maka darah dan hartanya itu terjaga. Maka tidak boleh semena-mena orang itu mencelakai, melukai, mengambil harta orang Islam tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran. Itu maksudnya illa bihaqil Islam. Oleh karena itu, maka kalau ada seseorang yaitu mencuri harta orang lain, orang Islam ya, maka salah satu bentuk perlindungan Islam akan kepemilikan harta adalah hukuman potong tangan. Karena kalau orang membunuh orang lain ya dengan sengaja dan itu dapat disahkan dalam pengadilan, maka hukumannya adalah kisos. Kisos merupakan salah satu penjagaan Islam yang menyangkut tentang hak jiwa ya, jiwa manusia. Ya maksudnya illa bihaqil Islam. Illa bihaqil Islam pengertian Pak. Ada beberapa keadaan di mana darah manusia itu tersia-siakan disebabkan dia melakukan satu perbuatan jenayah, satu perbuatan kriminal atau melakukan satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Contoh seperti illa bihaqil Islam itu contoh seperti murtad, ya. Orang kalau murtad keluar daripada Islam, memang hukuman terakhirnya itu adalah hukum mati ya. Tapi hukum mati itu kan selepas melalui proses yang panjang. Artinya sudah betul-betul dipastikan dianya melakukan perbuatan murtad dengan bukti-bukti yang sudah pasti, ya. Kemudian sudah didatangkan konselor, di counseling. Konselor itu maksudnya didatangkan para ahli agama, ahli psikologi untuk mencari tahu akar masalahnya apa, apakah dia terpengaruh dengan pemikiran dia yang salah, diberikan pencerahan, diperbetulkan jalur pemikirannya. Tapi kalau masih ngeyel, artinya dan ingkar tentang hukum-hukum Islam yang sudah pasti ketetapannya yang dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian diberikan masa untuk berpikir, sampai pada satu tahap ketika semua usaha itu sudah tidak bisa dijalankan lagi, ya maka hukuman terakhir adalah hukuman mati. Jadi hukuman mati itu selepas melalui proses yang panjang.
Yang kedua adalah illa bihaqil Islam, itu orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat. Ini dilakukan pada zaman Sayyidina Abu Bakar ya, ketika pada masa tersebut Rasulullah wafat. Kemudian banyak orang yang murtad, munculnya nabi-nabi palsu. Banyak orang yang enggan menunaikan zakat karena bagi mereka zakat itu dianggap seperti pajak yang perlu diberikan kepada Rasulullah ketika Rasul hidup. Tak? Teks yang perlu diberikan Islam ketika Rasulullah hidup. Namun ketika Rasulullah meninggal, maka tidak ada kewajiban lagi membayar pajak. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ini mengirimkan pasukan untuk memerangi mereka. Karena orang yang enggan menunaikan zakat itu kan begini Mbak ya, kalau orang itu tidak mau mengeluarkan zakat disebabkan karena dia ingkar tentang kewajiban zakat, maka itu boleh membawa kepada kemurtadan. Kalau dia tidak mau membayar zakat disebabkan kerana malas, maka pemerintah boleh mengambil daripada hartanya sejumlah bilangan zakatnya tersebut. Gitu ya. Itu kalau dia lakukan secara terang-terangan lah. Tapi sekiranya orang yang tidak mau melakukan zakat itu ya antara diri dia dengan Allah saja, kan ada tahu orang tuh meneng-meneng lah bayar zakat, meneng-meneng. Jadi kalau orang yang diam-diam sedemikian itu antara dia dengan Allah saja urusannya itu. Antara dia dengan Allah saja, gitu ya. Kecuali kalau zakat itu sudah dibuat satu sistem yang boleh mendeteksi siapa-siapa yang muzaki, yang berkewajiban zakat, kemudian didatangi tapi enggan membayar, itu mungkin tadi seperti tadi itu prosesnya. Kalau dia enggan membayar zakat sebab karena dia malas, ya diambilkan secara paksa daripada hartanya sesuai dengan kadar zakat yang sepatutnya dia bayarkan. Tapi kalau misalkan dalam konteks sekarang ini ya di Indonesia khususnya, sistem untuk mendeteksi orang-orang yang muzaki, kalau ASN mungkin senang ya, gampang ya, tapi kalau swasta kan agak susah. Nah, mungkin kalau dia antara dia dengan Allah saja, ya dia tidak berzakat, yang tahu hanya dia dengan Allah, ya sudah antara dia dengan Allah. Tapi kalau dia sudah tidak mau bayar zakat, tapi diomong-omong nanti audit ke orang lain, gitu ya, diomong-omong di pamer-pamer tidak bayar zakat dan seterusnya. Kalau alasannya itu ingkar tentang kewajiban zakat, itu boleh menyebabkan dia keluar daripada Islam. Tapi kalau sebab malas, itu dia cuma berdosa dan diambilkan dari hartanya itu sejumlah harta yang wajib dizakatkan secara paksa lah. Tapi paksa itu tentu melalui pemerintah ya, pemerintahan seperti itu maksudnya. Nah, pada zaman Abu Bakar ini, orang-orang tidak mengeluarkan zakat ini, masalahnya mereka itu membuat satu komunitas. Mereka membuat satu community, membuat satu perkumpulan, yang perkumpulan tersebut sepakat untuk tidak mengeluarkan zakat. Itu masalahnya di situ. Sehingga jumlah mereka itu banyak dan meresahkan, ya. Dan pada masa itu memang stabilitas negara itu memang baru dihadapkan pada masa-masa yang sulit, gitu ya Mbak ya. Sehingga Abu Bakar ini mengirimkan pasukan untuk memerangi mereka. Maka ketika Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka itu, Sayyidina Umar datang. Dia berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, bagaimana mungkin Anda ini memerangi orang yang mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah? Bukankah Rasulullah mengatakan bahwa umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah? Kalau mereka sudah bersyahadat, kenapa kamu perangi?" Gitu. Maka jawaban Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa saya memerangi mereka karena mereka memisahkan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Mereka memisahkan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Artinya setengah-setengah, Mbak. Sholat yes, zakat no. Kan ngoten. Dan itu dilakukan secara terang-terangan. Oleh karena itu, maka Abu Bakar memerangi mereka. Ngoten. Ngoten nggih. Pun wa hisabuhum 'alallah, dan
hisabe Anas Allah ingatasi Gusti Allah. Artinya apa? Ketika mereka sudah berikrar jadi seorang muslim ya dengan membaca syahadat, ya sudah itu berarti urusannya dia dengan Allah sahaja. Maksudnya terlepas apa yang dia syahadatkan itu betul-betul apa namanya itu betul-betul murni daripada diri dia atau hanya untuk menyelamatkan diri atau untuk menipu, itu urusan dia dengan Allah saja. Nahnu nahkumu bidzahir. Kita menghukumi apa yang zahir, apa yang nampak. Kalau nampaknya dia bersyahadat, bagaimana dia menjadi muslim? Karena hati manusia itu tidak ada yang tahu. Rambut sama hitam, tapi hati itu lain-lain kan katanya. Kita terus ke. Al-hadisu at-tasi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin. Yuhaddisu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr. Rupanya Abdurrahman bin Sakhr. Itu namanya Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhr. Dikatakan sebagai Abi Hurairah. Hurairah itu kan isim tazhir ya dari kata hirratun. Artinya Hurairah itu kan kucing cilik. Yuhaddisu itu apa? Yuhadisu annahu sami'a Rasulullah yaqul. Yuhadisu napa? Maringi napa? Nyeritakake ya. Sapa Abu Hurairah, sak temne Abu Hurairah. Sami'a iku mireng sapa Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ngendikan sapa Rasulullah. Mana haitukum ma suci-wici nahaitu kang nyegah sapa ingsun kum ing sira kabeh anhu saking ma pajtanibu maka ngedohi sira wama amartu wama lan suci-wici amartu merintahake sapa ingsun kum ing sira kabeh bihi kelawan ma faktu maka nekani sira kabeh minhu ing ma mas tatoktum selagine mampu sapa sira ya. Dan beriku wonten tulisannya pinten menit malih Mbak. Betul wonten nggih? Ya, Pak. Patir mati tengah dalan. Jadi sebetulnya Mbak nggih, hadis ini merupakan satu hadis yang memberikan satu gambaran yang nyata bagi seorang muslim untuk dijadikan sebagai panduan ya. Sebagai satu panduan. Dan hadis ini dalam satu riwayat itu asbabul wurudnya. Kalau dalam Al-Quran itu ada namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran.
Kalau dalam hadis itu ada namanya asbabul wurud. Sebab-sebab hadis itu ada. Kita ya. Kalau kita lihat daripada asbabul wurudnya, diriwayatkan daripada Imam Muslim, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayuhan nasu innallaha kataba alaikumul hajja fahujju. Jadi satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tengah dalam majelis ilmu memberikan pengajaran kepada para sahabatnya, yaitu tentang haji. Rasulullah mengatakan, wahai para manusia, ini ayuhan nas innallaha kataba alaikumul hajja. Ayuhan nas ini kan, An-nas bukan bermakna seluruh manusia kan. An-nas maknanya adalah orang-orang Islam kan. Maka kalau An-nas dinyatakan maka maknanya tak semestinya seluruh manusia. Ya ayuhan nas wahai saat teman manusia innallaha kataba innallaha sabdan Gusti Allah kataba wajibake alaikum sapa Allah alaikum ngatasi sira kabeh al hajja ing haji. Fahuju maka haji sira kabeh. Satu ketika Rasulullah mengatakan wahai para manusia orang Islam diwajibkan bagi kamu haji. Maka tunaikanlah haji itu. Kemudian faqama rajulun minal hadirin wa qala. Kemudian ada seorang lelaki daripada jamaah Rasulullah itu berdiri. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, aqulla amin?" Ya Rasulullah, maksud panjenenganku apa setiap tahun kita perlu menunaikan ibadah haji? Fasa kata anhu Rasulullah. Dan Rasulullah itu diam. Rasulullah tidak merespon. Rasulullah diam saja. Summa ada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengulang kembali apa pernyataannya itu. Ya ayuhan nas innallaha kataba alaikumul hajja fahujju. Wahai para manusia diwajibkan bagi kamu haji maka berhajilah kamu. Faqama rajulu wa'ada as-su'al maratan salisa. Lelaki ini yang tadi bertanya, Mbak. Ngetik mana? Takok mana? Ya Rasulullah, akulah amin. Akulah amin Rasulullah. Kita setiap tahun ya pergi haji ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merespon soal tersebut, "Lau qultu na'am lawajabat." Lau qultu na'am lawajabat. Kamu ikut takok wae bahasa dia. Ketika ini wahai manusia diwajibkan kepada kamu haji, maka hajilah kamu. Ya sudah, pokoknya kamu melakukan ibadah haji sudah cukup selesai. Ini ada lelaki daripada sahabat itu berdiri, ya Rasulullah, apakah kewajiban itu perlu kita lakukan setiap tahun? Sampai diulang-ulang. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kali ketiga itu menjawab, merespon. Karena sebelumnya Rasulullah tidak merespon. Rasulullah mengatakan, kalau saya menjawab soalan kamu iya, maka kewajiban haji itu hukumnya wajib dilakukan setiap tahun. Setiap tahun. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Latas alu nama an asya itu bedalakum nama tasukum. Terus nama jenengan ini. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa apa yang Allah perintahkan kerjakanlah. Wa ma nahaytukum anhu fastanibu. Apa yang dicegah daripada kamu maka tinggalkanlah. Apa yang Allah perintahkan kepada kamu maka tunaikanlah selagi mana kamu mampu. Selagi mana kamu mampu. Karena oleh karena itu kalau kita lihat ya Mbak, dalam redaksi hadis ini wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang Allah perintahkan untuk kita tinggalkan, maka tinggalkanlah keseluruhan. Tapi kalau kita lihat, karena perintah meninggalkan, kalau ulangi malih, meninggalkan satu perkara itu lebih mudah ya daripada melakukan satu perkara. Makanya dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, gitu ya. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang dilarang untuk kamu lakukan, maka tinggalkanlah. Tetapi dalam masalah perintah, hadis itu mengatakan bahwa wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Napa yang diperintahkan, maka kerjakanlah semampu yang kalian bisa. Nah, makanya kan ada perbedaan redaksi ya. Kalau
peninggalkan, suruh tinggalkan semua, yang disuruh tinggal ya tinggalkan semua, tapi yang diperintahkan maka lakukan semana yang kita mampu. Kalau andai kata larangan itu diletakkan mas tatok tuh, maksudnya apa yang dilarang untuk ditinggalkan, maka tinggalkanlah selagi mana kamu mampu, itu enggak boleh, Pak. Sebab meninggalkan itu lebih mudah daripada melakukan, ya. Kecuali perkara-perkara yang dalam keadaan darurat. Kecuali perkara-perkara yang keadaan darurat seperti larangan memakan bangkai itu, tapi kalau dalam keadaan darurat kan dibolehkan ala qadril hajah. Pun fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Fa innama ahlaka la sak temene ahlaka napa rusak alladzina wa akeh min qablikum saking sedurunge sira kabeh kasratu masa ilihim akeh napa takokane annas napa alladzina akeh apa takokane apa alladzina wahtilafuhum lan nulayanine alladzina ala anbiyaihim ing atase nabi ini. Makanya Pak, dalam Al-Baqarah kan dinyatakan napa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka apa yang diperintahkan itu ya buat sebatas yang kita mampu, kalau yang diperintahkan ya tinggalkan keseluruhan. Kecuali dalam keadaan darurat. Nah, kemudian apa yang menjadikan umat-umat sebelum ini itu ada yang mengalami kerusak-rusak ya, artinya celaka. Ada dua sebab. Yang pertama disebabkan karena kakian takok. Yang kedua adalah sebab karena nulayan ini membangkangi umat-umat tersebut kepada para nabinya. Kepada para nabinya. Makanya sebetulnya kalau satu perintah itu sudah diperintahkan, ya lakukan saja, jangan banyak tanya. Bisa dijadikan panduan. Wa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Sesungguhnya yang menyebabkan kerusakan umat-umat sebelum kamu itu dua sebab, karena banyak takok dan membangkang ya, menyelisihi mereka kepada para nabi. Satu contoh seperti ini, gampangnya. Kalau saya perintahkan berikan penjenengan tugasan, mbak nanti malam harap dapat membuat ringkasan apa yang kita pelajari pada hari ini. Perintah loh. Malam nanti harap masing-masing daripada mbak sedanten membuat ringkasan apa yang kita sudah pelajari pada hari ini. Pun jenengan buat ringkasan semampu yang jenengan bisa, itu sudah cukup. Tapi kalau jenengan tanya berapa halaman, ya jenengan tanya, maka saya jawab, paling sedikit 5 halaman. Ditulis pakai tangan atau pakai komputer? Pakai tangan. Pakai bahasa Jawa, Indonesia, atau bahasa Arab, bahasa Inggris. Harus dikasihkan kapan? Selepas subuh. Semakin tanya, semakin saja. Semakin tanya, semakin jauh. Jadi semakin susah. Dan akhirnya kan, wah kalau gitu ya susah. Makanya jangan banyak tanya. Seperti sahabat tadi itu. Ini pun kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ya. Kenapa surah itu dinamakan surah Al-Baqarah? Kan sebab ada satu peristiwa ya. Ada seseorang itu meninggal, tidak diketahui siapa yang membunuh. Kemudian mereka datang kepada Nabi Musa untuk meminta agar Nabi Musa meminta petunjuk kepada Allah siapa yang membunuh orang tersebut. Maka berdoalah Nabi Musa kepada Allah dan Allah memberikan wahyu untuk menyembelih sapi sambil lembu kan. Kalau andai kata mereka menyembelih sapi, sepi ke sapi ya. Kalau sepi upin-ipin ya, sepi. Sapi jadi sepi.
Jadi sapi, sebetulnya itu kan masalah sudah selesai. Gitu? Tapi mereka kan bertanya, kenapa nih kok ayatnya, Mbak? Kenapa nih kok? Kalau kok supi? Siapa yang ingin? Apa wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi apa? Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi bukan. Innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah niku lho, napa? 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 Ulang malih, Mbak. Awal-awal yang ayat-ayat pertamanya niku lho. Oh. Nah, pokoknya niku ya. Antas baku baqarah. Nah, kemudian terus apa? Eh, kemudian selepas itu mereka bertanya lagi sapi itu sih bagaimana? Kita warnanya apa? Jenisnya apa? Nah, ini kan semakin spesifik, semakin spesifik, semakin spesifik, semakin spesifik. Akhirnya sapi itu cuma ada satu saja. Akhirnya kan mereka wakadu apa hampir-hampir mereka tidak melakukan kan, hampir-hampir mereka tidak melakukan. Hanya mereka melakukan juga ketemu sapi ini disembelih ilate dikebuk nang jenazah yang mati tadi itu jenazah itu hidup kembali dan memberikan petunjuk siapa yang membunuh dia, gitu ya, membunuh dia, kemudian kedapatan yang membunuh, pasti mati lagi. Kan selesai masalah itu. Ya. Terus niku intinya ngoten. Jadi apa yang kita diperintahkan untuk ditinggalkan yang kita tinggalkan, apa yang kita perintahkan untuk lakukan yang lakukan sebatas mana yang kita mampu dan banyak bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya ya Mbak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.